Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurlillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum al mubarak nastati an nabda, yakni barnamijuna fi visiting lecture. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini adalah program visiting lecture ya yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sirojul Falah Bogor. Ya, hari ini sangat spesial karena kita kedatangan salah satu dari pembicara ataupun lecture kita ya pada hari ini, yaitu masih dokter, masih fresh from the oven ini ya, masih muda, masih baru lulus gitu ya, sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ustaz Dr. Ramdhanil Mubarak MM ya, Masya Allah. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memaparkan hasil risetnya dan juga pengalamannya sharing kepada kita pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan CV ataupun kurikulum vitae beliau ya. Beliau bernama lengkap Bapak Dr. Ramdhanil Mubarak MM, ya, lahir di Kampung Begak, dusun yang terletak di Bunut Baok, Kecamatan Praia, Lombok Tengah ya, dari Nusa Tenggara Barat. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Nah kemudian beliau ini masih tanggal lahirnya masih muda sekali ya, masih 89 ini. Kemudian beliau dari mulai SD, kemudian SMP ini masih sampai MTS, kemudian di Madrasah Aliyah juga di Lombok, kemudian akhirnya hijrah ke tahun 2007 ya ke Palopo ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan saya dulu waktu ICIS itu ke Palopo juga itu, sampai ke ujung pantainya itu di Palopo sana itu ya. Beliau mengambil S1-nya itu di Pendidikan Bahasa Arab ya, STAIN Palopo, IAIN Palopo sekarang, kemudian melanjutkan juga Pendidikan Bahasa Arab di UIN Mataram ya sekarang ini ya, kemudian mengambil konsentrasi untuk bidang yaitu tadi ada pendidikan bahasa Arab, kemudian juga konsentrasi manajemen pendidikan dan sebagainya. Nah, kemudian melanjutkan program doktor pasca sarjana Universitas Islam Malang, ya program studi pendidikan agama Islam, konsentrasi pendidikan agama Islam, multikultural, dan selesai pada tanggal 12 Juli 2024 ya. Jadi baru kemarin ini ya. Selesai kemarin gitu ya, jadi sangat masih fresh from the oven gitu ya, masih sangat muda sekali dan baru selesai. Kemudian ya banyak sekali ini sertifikat profesional beliau. Kemudian sekarang ini beliau sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta ya, Kutai Timur ya, pada program studi manajemen pendidikan Islam ya. Kemudian menjadi ketua program studi pendidikan agama Islam sampai tahun 2023. Kemudian juga jurusan tarbiyah STI Sangatta Kutai Timur ya. Beliau sangat produktif dan alhamdulillah banyak buku yang diterbitkan, termasuk beberapa buku yang kita tulis bersama ya, yang mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi ya kepada dunia terkait dengan bagaimana penulisan dan juga literasi khususnya
yang ada di Indonesia ini. Ya, beliau juga di community services-nya di PKM-nya cukup banyak. Ya, beliau sebagai Imam Masjid Darus Sakinah Sangatta, kemudian juga sebagai dai Badan Koordinasi Masjid dan Musola, kemudian juga Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia dan juga Wakil Sekretaris PCNU ya, Nahdlatul Ulama Kutai Timur periode 2022-2027 ya. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang memang dia kuasai sehingga tidak salah sekali ya kalau Ustaz Zulfal Fala ini mengundang beliau untuk memang ya sharing lah. Di sini alhamdulillah sudah hadir, ada Pak Ketua juga hadir juga ini, Masya Allah nih ya. Mungkin kalau ada waktu boleh kita beri, bukan boleh ya, artinya kita berikan waktu untuk ini juga nih Bapak Ustadz Kaimuddin MSI ya. Beliau juga sudah hadir, terima kasih ya. Ini program saya rasa kita ingin tahu karena kebetulan ini juga tadi ada wakil rektor juga, kebetulan wakil ketua juga Bapak Dr. Edi juga itu risetnya itu tentang pendidikan agama Islam multikultural. Kemudian kemarin juga ada satu skripsi dari NTT juga, itu juga tentang pendidikan multikultural di ya wilayah Lembata sana itu ya. Nah ini menurut saya menarik gitu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih juga Pak Suhendi dari Sukabumi yang sudah hadir. Ibu Pupun Purnawati juga yang sudah hadir, dari Ibu Faridan juga Ustadz Hasbiallah dari Bekasi. Jadi hari ini kita akan dengarkan sharing dari Bapak Dr. Ramdhanil, ya ini Ramube ini singkatan ya, jadi Ramdhanil Mubarak official. Mungkin nanti boleh jadi nanti biar kenal gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang pendidikan agama Islam multikultural. Oke, menurut saya topik yang menarik ya ketika kita bicara tentang pendidikan agama Islam multikultural ya. Dulu ada istilah pluralisme, kemudian juga minoritas, kemudian mayoritas lah. Jadi istilah-istilah yang memang menarik, termasuk kalau dari Kementerian Agama itu sekarang berkembang namanya moderasi beragama. Ya memang kalau menurut saya kalau secara keilmuan, saya bicara tentang keilmuan dulu ya. Jadi kalau secara keilmuan memang ini kan muncul kita lihat dari Western, di mana umat Islam di sana di Eropa, Amerika yang minoritas, kemudian mereka memerlukan adanya hak-haknya itu agar terpenuhi. Ya, sementara di sisi lain ya di Indonesia ini mungkin sebagian non Muslim itu adalah minoritas gitu ya. Sehingga kemudian perlu adanya ya kebinekaan itu dalam keikaan gitu ya. Jadi ada bineka tunggal ika, dan saya rasa Islam itu sudah mengajari hal itu ya, bagaimana ya dengan non muslim, dengan orang yang tidak seagama dengan kita kan sudah jelas tuh lakum dinukum waliyadin. Nah tetapi kemudian konteksnya menarik nih karena riset dari doktoralnya Pak Dr. Ramdhanil ini adalah tentang bagaimana multikultural itu di wilayah minoritas gitu ya. Kebetulan saya juga sempat ke mana ya ke Lombok juga beberapa kali gitu. Bahkan Lombok itu punya kenangan itu jadi best paper juga gitu ya waktu di ICIS itu gitu ya. Kemudian ke Toraja juga, kemudian sempat ke Palopo juga, kemudian juga ke Palu juga gitu ya. Sampai ya ke wilayah Kucing sana itu. Artinya memang ketika kita hanya tinggalnya itu di Pulau Jawa gitu ya, misalnya di Jawa saja gitu, itu kadang kita tuh nggak paham apa itu multikulturalisme, apa itu perbedaan. Jadi seolah-olah itu ya udahlah karena kita mayoritas gitu ya. Tapi kalau kita misalnya nggak usah jauh lah ya, mulai dari ke Tengger ya, kemudian ke Bali ya, nanti juga ke Lombok. Di Lombok saja di Mataram itu kan sebenarnya banyak sekali tuh ya, yang orang-orang Bali juga ada di sana, non muslim juga banyak. Mereka kalau tambah ke timur, itu berarti perlu adanya kebijakan kita dalam menyikapi berbagai permasalahan, khususnya dalam multikulturalisme ini, dalam pendidikan agama Islam. Baik, menghemat waktu, saya berikan sepenuhnya kepada Dr. Ramdhanil untuk menyampaikan materinya, lebih kurang 30 sampai 40 menit. Kemudian nanti kita akan diskusi bersama, kita akan undang Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Dr. Ramdhanil Mubarak, MM, kami persilahkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, wabil khusus
Al-Mukarram Dr. Misno, kemudian kepada hadirin sekalian, orang-orang hebat, orang-orang senior saya semua di bidang akademik, di ilmu pendidikan. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk belajar tentang multikultural. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan maunah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal baik, amal soleh bagi kita dan bisa menjadi amal jariah, yaitu ilmun yantafa'u bih, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang tentunya terus dan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadirin yang berbahagia, mohon izin saya akan share screen sebentar untuk memudahkan. Ya, silakan, Sar. Ini di Bogor baru hujan ini kenceng. Hujan. Iya, silakan langsung. Yeah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan gini, materi yang diberikan dari LP3M Stai Sifaul Bogor ini tentang pendidikan agama Islam multikultural di Indonesia. Kalau riset kemarin waktu disertasi itu saya memang mengangkat tentang multikultural, tepatnya pada survivalitas nilai-nilai pendidikan Islam multikultural di tengah muslim minoritas pada Kampung Tanah Toraja, Kabupaten Kutai Timur. Memang di Kutai Timur ini ada satu kampung yang memang warga suku Toraja menjadi mayoritas di situ, sehingga kampungnya pun namanya Kampung Tanah Toraja. Cuman melihat tema yang diberikan, kita lebih meluas pada pendidikan agama Islam multikultural di Indonesia. Jadi kita coba menyusun materinya yang agak keluar dari konteks disertasi, tidak apa-apa, cuma nanti kita kaitkan sedikit. Tadi sudah diperkenalkan sama Dr. Misno, saya ini Ramdanil Mubarak yang masih fakir ilmu, masih belajar, yang masih baru berusia 35 tahun ya, 11 April 1989. Seorang anak desa, anak kampung yang lahir di pelosok desa Bega namanya, Bunut Baok, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Meninggalkan kampung itu dari SD, kemudian masuk pesantren, sampai hari ini belum balik-balik kampung. Lupa kampungnya alamatnya apa. Alhamdulillah, nomor WA-nya ada di sini. Siapa tahu kita bisa berkomunikasi, berkolaborasi, sharing, dan tentunya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan publikasi. Saya belum punya edik Scopus, Pak Dokter. Siapa tahu nanti kita bisa dibimbing untuk bisa menulis internasional. Jadi hanya ada Sinta, Google Scholar, dan publikasi yang ini adalah sebagian dari tugas-tugas kuliah sebenarnya dan persyaratan ujian. Awalnya saya akan di manajemen pendidikan Islam, kemudian coba-coba hal baru tentang multikultural, dan alhamdulillah sudah selesai pada Juli kemarin. Nah, kalau berbicara tentang multikultural, kemudian tentang bangsa Indonesia ini yang beragam, multi etnis, multi agama, multi suku, bangsa Indonesia ini pada kenyataannya indah, mempesona, tapi ada persoalan-persoalan yang sering dan
pernah terjadi. Tentu niatnya bukan untuk membuka luka lama, tetapi kita menjadikan itu sebagai ibrah. Inna fi dzalika laayatin liulil absar misalnya. Kalau kita bawa pada konteks ini, kita melihat hal-hal yang sebelumnya terjadi sebagai ayat, sebagai tanda-tanda, sebagai fenomena yang telah terjadi bagi orang-orang yang memperhatikan, yang melihat hal-hal yang telah terjadi untuk kita ambil ibrah di dalamnya. Saya mengutip dari majalah Gatra misalnya kaitannya dengan konflik-konflik yang telah terjadi, yang pernah terjadi selama ini di Indonesia tentang kekerasan, baik nanti kekerasan sosial maupun kekerasan yang berkaitan dengan agama. Misalnya pada tahun 2001 ada konflik poster yang itu sudah maklum bagi para senior-senior yang lahir duluan, tentang bagaimana dulu konflik ini. Saya baru 2001 baru tamat SD. Nah, kemudian 2004 itu baru tamat SMP. Di situ ada dalam tanda kutip penyerbuan ke sekolah Sang Timur, ya, menutup gereja dan sekolah, kemudian kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah yang diserbu dan diusir di kampung Lombok. Ada aktivis pluralisme yang diintimidasi pada tahun 2026. Lebih mengerucut lagi pada atas nama agama. Di situ ada kekerasan Tasikmalaya. Itu saya kutip dari penelitiannya Sujani, yaitu yang berjudul Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya pada tahun 96. Nah, kerusuhan tersebut terjadi karena ada oknum polisi yang menganiaya seorang ustadz dan santrinya, sehingga menjadi sebuah kerusuhan yang lebih besar. Kemudian di tahun yang sama ada kerusuhan Situbondo 96. Dari waktu itu 96 saya baru masuk SD, Pak Ustaz. Jadi saya mendapatkan ini dari risetnya 96 itu, ada risetnya dari Soleh Ahmad yang kerusuhan 10 Oktober 96 di Kabupaten Situbondo. Suatu kajian historis. Ada di tahun 2000, kemudian ada konflik kekerasan Ambon sampai pada tahun 2011 kekerasan di Temanggung, dan semua itu berdasarkan hasil-hasil riset yang telah dipublikasikan. Pada part berikutnya, periode ini boleh slide-nya boleh dijalankan? Sudah dijalankan, di sini. Mungkin ya. sinyalnya. Diklik aja nanti, manual aja diklik satu-satu gitu. Ya, Pak Ustaz. Iya, ininya apa? Slide-nya belum jalan, nanti diklik aja satu-satu, manual aja. Oh, dimanualkan. Oke. Ya, lanjut. Bisa ini. Kemudian di tahun 2011 ada kasus Syiah di Sampang yang melibatkan keluarga Ustaz Tajul, yang bentrok antar kelompok Syiah dan non Syiah yang membuat kelompok Syiah mengungsi pada saat itu. Kemudian 2012 konflik SARA di Lampung. Ini ditenggarai salah paham warga Lampung kepada seorang warga Bali yang diduga melakukan pelecehan seksual pada saat itu pada seorang gadis yang jatuh dari motor, kemudian ketika ditolong diindikasikan melakukan atau dicurigai melakukan kekerasan pada perempuan tersebut. Di tahun 2015 konflik kekerasan Tolikara, ini sudah mulai agak mundur tahun ke belakang. Ini insiden pembakaran masjid, kemudian sama-sama kita ingat dan itu disiarkan di berita nasional pada saat itu. Kemudian pembakaran gereja di Aceh, kisruhnya diduga berawal dari desakan warga Muslim yang ingin membongkar gereja yang tak mempunyai izin. Kekerasan tersebut kemudian ada kekerasan antar suku Dayak dan Madura. Kemudian ini adalah
dokumentasi yang hasil saya screenshot tentang kejadian-kejadian yang pada saat itu memang saya tidak pernah melihat secara langsung, tidak ada pada saat itu, masih di pondok kayaknya, masih informasi itu masih jauh, tidak seperti sekarang ini. Sangat susah untuk mendapatkan informasi pada saat itu. Berikutnya, hadirin yang berbahagia, kemudian pada tahun 2017, report dari Wahid Foundation misalnya, merekam peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, itu ada 213 kasus. Itu lebih banyak pada, kalau dibanding tahun 2016. Ini adalah hasil dari Wahid Foundation. Kemudian ada kontras, 163 kasus dilakukan oleh masyarakat sipil, 177 kasus yang dilakukan oleh pemerintah, 148 kasus yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, kemudian 92 kasus dilakukan oleh polisi. Jadi kalau kita runtun-runtun, memang banyak sekali kekerasan yang terjadi. Itu yang skalanya nasional yang terpublikasikan. Kalau kita telusuri sampai ke pelosok-pelosok, gesekan-gesekan itu seringkali kita jumpai dan tidak terpublikasikan. Yang terbaru periode 2000 milenial itu 2021, ledakan bom di gereja di katedral di Makassar, kemudian ada milenial yang mencoba masuk ke menyerang Mabes Polri, itu juga waktu tahun itu viral. Nah, berdasarkan fenomena kejadian yang telah terjadi pada masa lampau ini, kemudian menjadi perhatian kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustaz, untuk mensosialisasikan, untuk memberikan pemahaman yang inklusif kepada mahasiswa, kepada pelajar, kepada jamaah kita. Sehingga kalau kita mengutip dari Kementerian Agama kemudian sejak zamannya Menteri Agama Farul Razi itu gencar dengan moderasi beragamanya, sampai pada Luqmanul Hakim, kemudian sampai pada Gus Menteri hari ini tentang moderasi beragama terus di-up. Untuk apa? Salah satunya kalau kita lihat dari kejadian-kejadian tersebut, tujuannya adalah untuk meminimalisir kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini. Memang kalau dari segi kuantitas memang sedikit kelihatan tidak banyak kalau dibanding dengan negara-negara Timur Tengah misalnya. Terjadinya kekerasan antar suku, antar agama, dan seterusnya itu sangatlah luar biasa dampaknya. Namun di Indonesia alhamdulillah masih bisa diminimalisir. Kemudian pemerintah turun tangan, membersamai kita untuk sama-sama membumikan multikulturalisme di Indonesia. Langkah dari Menteri Agama atau pemerintah pada saat itu, pada tahun 2020 kemudian membuat peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian. Salah satunya adalah program kerukunan umat beragama. Di tahun berikutnya, di tahun 2022, kemudian keputusan Menteri Agama nomor 92 itu tentang kelompok kerja penguatan program moderasi beragama. Ditambah lagi nomor 93 tahun yang sama merambah kepada penyelenggara negara, aparatur negara. Nah, setelah langkah-langkah yang dibuat oleh Kementerian Agama, kemudian didukung oleh pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia tentang Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023. Nah, yaitu 3 poin penting dari peraturan tersebut adalah pembentukan sekretariat bersama moderasi agama, kemudian
semua lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi melakukan koordinasi, memantau, mengevaluasi, melaporkan. Nah, ini kalau kita lihat di pemerintah pada tingkat pusat sampai daerah, gencar mensosialisasikan ini. Contoh kasus di Kabupaten Kutai Timur ini, di Sangatta Kutai Timur, itu ada kampung moderasi, dan salah satu yang menjadi ikonnya adalah Kampung Tanah Toraja ini. Dipilih menjadi kampung moderasi beragama yang didukung dengan organisasi kemasyarakatan, yaitu Pelita, Pemuda Lintas Agama, ada Perlita, Perempuan Lintas Agama, dengan Desa Sadar Kerukunan. Itulah contoh konkret dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang didukung oleh Presiden sampai ke tingkat bawah untuk mensosialisasikan yang namanya moderasi beragama untuk menghindari konflik-konflik atau gesekan-gesekan antar umat beragama. Sehingga pada tahun 2024 ini yang terbaru Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara koordinasi pemantauan evaluasi pelaporan penyelenggaraan. Kalau kita bawa ke lokasi kampus misalnya Pak Yai Dokter dan teman-teman semua, ketika membuat RPS pun saya coba melihat ada integrasi antara mata kuliah yang kita ajarkan itu dengan integrasi ke penelitian, kemudian integrasi ke pengabdian, dan integrasi ke moderasi beragama. Nah, itu saya coba-coba melakukan integrasi itu dalam bentuk PKM misalnya, melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang kepemudaan misalnya di sekolah-sekolah yang non-muslim, dan itu merupakan bentuk implementasi dari RPS kita. Itu saya kira teman-teman dosen juga akan melakukan hal yang sama ketika ada integrasi kuliah dengan moderasi, maka akan melakukan hal yang sama untuk mensosialisasikan terus tentang moderasi beragama. Berikutnya, kalau masuk ke multikulturalisme. Nah, multikulturalisme itu bagian dari moderasi juga. Kemudian dalam pengertian yang lain dikatakan dengan pluralisme. Semuanya itu hampir sama. Hampir sama dari segi pengertian, kemudian pemahaman kita. Yang jelas multikultural itu, multi itu banyak, culture itu budaya, kemudian ismenya itu adalah sebuah aliran atau paham. Nah, Oke, lanjut, set. Sinyalnya agak sedikit gangguan kayaknya. Silakan kita sambil masih menunggu ya. Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Ya, kita masih sambil menunggu. Ini tadi sudah sampai kepada multikultural. Ya, mudah-mudahan segera kembali nih. Sinyalnya kayaknya mungkin. Oh ya, agak sedikit ini ya. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, agak gangguan sedikit ya. Tidak apa-apa ya. Nanti kita sambil menunggu, insya Allah nanti akan masuk kembali. Kayaknya memang sinyal, saya khawatir sinyal yang ada di sini, tapi ternyata sinyal yang di sana juga nih. Baik, jadi hari ini kita bicara tentang multikulturalisme ya. Saya yakin semuanya sudah paham, tadi ada multi itu artinya banyak, kultur itu budaya, isme itu aliran, ideologi atau faham. Ya, artinya berarti satu, ya kita sebutnya pemikiran lebih tepatnya ya. Pemikiran tentang bahwa
kenyataan sebuah fenomena bahwa kita itu hidup di kultur yang banyak yang berbeda ya, apalagi kalau di Indonesia kan sudah paham ya, jadi ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Batak, ada Betawi dan lain sebagainya, itu kan semuanya adalah kultur. Tapi ternyata kan tadi bukan hanya kultur dalam konteks suku bangsa, tetapi juga dalam konteks yaitu apa, keberagamaan. Ya, di mana faktanya adalah tadi saya sebutkan kalau kita tinggalnya mungkin di Pulau Jawa, kemudian juga mungkin di wilayah Indonesia Barat saja misalnya, itu yang kita nggak terlalu sering berkomunikasi dengan, misalnya berinteraksi juga dengan orang-orang non-Muslim. Tapi kalau kita misalnya ke arah timur gitu ya, mulai dari kita lihat mungkin di wilayah Jawa Timur saja itu sudah mulai kelihatan, kemudian nyebrang ke Bali, kemudian di Lombok juga kelihatan sekali, sampai ke Sumbawa, sampai ke Ende, ke Alor gitu, apalagi sampai ke Papua, kemudian di Sulawesi sendiri gitu ya, itu semuanya kan itu udah berbeda gitu ya, artinya ya kita hidup di tengah kultur yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentu saja harus bisa menyiapkan generasi kita, ya. Mungkin sedikit ya, harus minimal ketika kita misalnya saya pergi ke Singapura misalnya, ya di sana itu kita akan menemukan apa ya, semacam misalnya ada dua orang gitu ya, perempuan, yang satu pakai jilbab, yang satu pakai celana pendek banget gitu ya. Nah itu kan mereka kenapa ya, itu saya saksikan sendiri gitu. Oh ternyata memang ya mereka hidup di, istilahnya itu apa ya, di tengah perbedaan gitu ya, di tengah perbedaan, dan itu berarti kita itu harus menyiapkan sebagai seorang pendidik itu betul-betul harus menyiapkan anak didik kita itu untuk siap dia hidup di mana saja gitu ya, artinya hidup di tengah mayoritas Muslim, hidup di tengah minoritas Muslim gitu ya, itu saya rasa sudah harus siap gitu ya. Harus siap, sehingga kemudian mau tidak mau ya kita harus menyiapkan itu. Nah ini juga sebenarnya ya kalau kita sedikit agak kritis sih gitu ya, ya bisa saja bahwa ini ada semacam ya ghazul fikr ya, perang pemikiran. Tapi nanti kita ada diskusi ini, pembicara lagi sedang mencoba untuk masuk lagi, tenang saja. Di sini ada Pak Suhendi juga, hatur nuhun, terima kasih. Ada Pak Hasbial yang paling rajin gitu ya. Bu Upu pun juga terima kasih ya, kita masih menunggu. Nah ini baru mulai masuk lagi. Ya ditunggu gitu ya. Nah, jadi menurut saya menarik sekali. Jadi menyiapkan anak didik kita bukan hanya siap untuk hidup di tengah mayoritas yang Muslim, tetapi harus siap untuk juga mereka hidup di tengah minoritas Muslim. Ya bahkan ya mau tidak mau dalam konteks NKRI itu ya memang bergandengan tangan, dalam artian itu ya ukhuwah watoniyah gitu ya, artinya persaudaraan sesama anak negeri gitu ya. Nah ini menurut saya menjadi hal menarik. Nah permasalahannya adalah seperti apa nih sebenarnya, makanya moderasi beragama itu selalu didengung-dengungkan oleh Kementerian Agama ya. Nah itu bicara yang istilahnya itu generalnya, lurusnya gitu ya. Kalau kita agak menilik lebih dalam, misalnya nanti saya juga mau diskusikan sebenarnya terkait dengan konflik yang ada di Indonesia gitu ya. Ini yang usia-usia saya gitu ya, Pak Suhendi gitu ya, mungkin siapa lagi nih ya, kalau Pak Ahmad Firdaus masih muda belum ya. Nah kalau kita lihat misalnya, kebetulan ada teman juga riset tentang konflik misalnya Madura dengan Dayak misalnya di Kalimantan gitu ya. Nah ini pertanyaan besarnya gitu sebenarnya gitu, apakah memang agama yang menjadi sebab adanya konflik itu ya? Dulu kita tahu ada di Poso gitu ya, kemudian di Ambon gitu ya, kemudian juga di wilayah-wilayah timur ada beberapa kali kejadian seperti itu gitu ya. Nah apakah itu gitu, apakah memang itu yang menjadi hal gitu ya? Ini kayaknya menarik untuk kita jadikan bahan diskusi gitu ya. Walaupun faktanya memang sering sekali ya mereka itu membawa nama agama gitu sebagai alasan gitu ya, alasan untuk istilahnya itu kekerasan gitu ya. Misalnya tadi ya isu-isu tentang terorisme gitu ya, itu kan selalu
agama gitu yang dibawa gitu. Makanya kan kita kan harus menjaga istilahnya itu siswa-siswa kita itu untuk agar tidak istilahnya itu terbawa ya pemikirannya, terbawa kepada tindakan-tindakan yang tentunya nanti akan membawa hal-hal yang sifatnya ya tidak baik tentu saja. Itu dari sisi yang lebih luas eksternal. Tapi sebenarnya saya juga menarik nih ketika kita bicara itu lebih sempit dalam ruang lingkup ya ukhuwah Islamiyah kita itu. Ini pemikiran pribadi saya ya. Jadi nanti mungkin kalau agak sedikit beda ya nggak apa-apa. Jadi ketika ternyata kita itu mendidik siswa kita, peserta didik kita itu untuk mungkin melihat sesuatu yang oh ada yang berbeda gitu ya. Jadi artinya itu kita tuh harus mendidik anak didik kita itu berhadapan dengan hal-hal yang mungkin ya berbeda dengan apa yang ada pada dirinya, ada pada mungkin lingkungan keluarganya. Nah, saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting juga ya, walaupun tadi dalam konteksnya mungkin lebih sempit itu sesama muslim. Jadi ukhuwah Islamiyahnya itu harus betul-betul memang apa ya terus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang konflik itu kan ada konflik yang vertikal, ada konflik yang horizontal. Kalau konflik yang horizontal secara internal, berarti horizontal internal itu ternyata kan banyak gitu ya. Kadang ini punten bisa ini ya. Jadi sesama muslim kok kadang sok gontok-gontokan gitu ya. Nah, ini kan perlu dididik anak siswa kita gitu. Apalagi nanti kalau mahasiswa juga sama, saya yakin harus seperti itu, harus lebih memahami lagi. Artinya toleransi, kemudian juga tasamuh, kemudian menghormati sebuah perbedaan itu sepertinya layak untuk dan bukan hanya layak ya, niscaya dan harus dilaksanakan tentu saja gitu ya. Jadi oleh peserta nah bagaimana nih ya, bagaimana cara mengajarkannya. Nah, atau mungkin sejak kapan sih gitu ya? Saya dulu pernah diskusi dengan salah satu senior, dosen senior ya di tempat lain lah itu ya. Saya mengatakan bahwasannya kalau misalnya analisis nih ya, analisis ini akademik ya, murni ya, tidak ada kaitan dengan jadi kalau misalnya pesantren ya sekarang ini dengan berbagai pesantren, dengan sekolah dengan berbagai warnanya gitu ya, dengan berbagai corak dan kultur internalnya, kemudian nanti akan menghasilkan alumni-alumni yang ada. Nah, kemudian mereka itu akan apa? Akan menjadi anak bangsa, akan menjadi pemimpin bangsa gitu ya. Nah, berarti kan mereka itu harus siap untuk menerima satu yang berbeda dengan dirinya. Ya, satu yang mungkin nggak sama dengan apa yang dia yakini, apa yang mungkin dia laksanakan. Nah, ini saya rasa ini menarik ini ya. Jadi nanti kita bisa diskusi. Nah, sebagai seorang pendidik tentu saja berarti apa nih yang kita bisa lakukan ya dalam kurikulum ini ya. Dalam kurikulum apakah harus ada kurikulum ukhuwah Islamiyah gitu ya, atau mungkin tadi kalau dalam konteks negara itu sebenarnya agama ya, karena tadi kan saya bilang kan kalau yang secara internal itu adalah ukhuwah Islamiyah antar umat Islam sendiri, kemudian nanti ada ukhuwah watoniyah dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang warga negara Indonesia tentu saja ya, ya mau tidak mau sih memang kita apalagi sekarang ada istilahnya itu apa ya moderasi beragama, kemudian juga ada multikulturalisme, ini harus betul-betul dipahami. Nanti kayaknya kita minta bantuan nih ya Pak Suhendi dengan Pak Ustadz Hasbiallah. Alhamdulillah pembicara kita sudah hadir kembali. Tadi anggap aja intermezzo ya, tapi jadi bahan ini kita. Silakan Ustadz. Tadi saya khawatir saya yang takut mati di sini di Bogor. Tadi hujan, alhamdulillah sekarang sudah agak reda ini. Oke, silakan di open dulu mute-nya, mic-nya. Iya, tadi kita ngomongin tentang multikulturalisme dan juga ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah watoniyah dan menyiapkan dari peserta didik kita atau menyiapkan siswa-siswa kita untuk hidup di tengah perbedaan gitu ya, hidup di tengah perbedaan, baik perbedaan mungkin khilafiyah, furu'iyah gitu ya, sampai perbedaan dari sisi agama gitu ya. Ini saya rasa Islam itu sudah sangat ya'lu wa la yu'la alaih. Silakan dokter untuk melanjutkan. Masih di mute dokter.
Iya, silakan Indonesia, Bapak. Mikrofon. Ya, sudah boleh? Bisa? Sudah bisa, Pak? Ya, Sudah terdengar lanjut, ya? Dokter. Oke, Baik. silakan. Ya. Mohon maaf tadi treble. Ini ada ternyata di Sangatta ini memang masih jauh dari kota ibu kota negara, jadi masih tetap di pelosok. Gak apa-apa, lanjut, Ustaz. Baik, selanjutnya masuk ke pendidikan agama Islam multikultural. Tadi kita membahas tentang multikulturalisme itu sedikit tentang eh, banyaknya agama, banyaknya etnis, kemudian banyaknya budaya yang melahirkan sebuah sistem yang kemudian dirangkum dengan pendidikan itu menjadi pendidikan multikultural. Ya. Lalu dikaitkan dengan Islam multikultural. Nah, ini merupakan pendekatan Islam yang mengintegrasikan nilai keberagaman budaya, suku, agama, dan kurikulum dalam proses pembelajaran. Tujuannya tentu untuk menyiapkan generasi-generasi yang inklusif, yang menerima perbedaan, dan terus tolong-menolong dalam keberagaman. Nah, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu, tapi saya singkat-singkat saja. Nanti kita ada mempertajam dan mendapat tambahan dari guru-guru yang lain. Kemudian saya mengambil kutipan dari Quran Surat Al-Hujurat menjadi dasar teologis dari multikulturalisme itu tentang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sangat beragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi wahai sekalian manusia, manusia bukan wahai orang-orang yang beriman, tapi sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Tidak panjang lebar menjelaskan tentang itu, karena Bapak Ibu dosen sudah sering mendengar ayat itu dan sudah memahami tentang tujuan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbangsa, bersuku-suku, lita'arofu. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang saya kutip dari hadis riwayat Ahmad, di mana ketika ini terjadi pada khutbah Rasulullah di Haji Wada. Ya Yohanes, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah wahid, satu, esa. Kemudian nenek moyang kalian adalah satu. Lafadlah, nah tidak ada keutamaan baik dia orang Arab maupun Ajami atau orang di luar Arab. Itu pun sebaliknya. Orang luar Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Kemudian orang yang berkulit hitam dengan orang berkulit putih tidak menjamin kemuliaan. Yang menjadi jaminan kemuliaan adalah yaitu takwa. Kemudian berikutnya kita masuk pada multikulturalisme di Indonesia, Bapak Ibu-Ibu. Ini multikulturalisme di Indonesia, kalau keberagaman Indonesia itu catatannya terdiri dari 1.300 lebih suku, punya 6 agama, keberagaman bahasa, adat dan budaya, itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini hanya saya lampirkan di dalam slide untuk menjadi referensi saja. Nanti bisa kita lihat bersama, tidak akan saya bahas.
Di sini sebaran-sebaran jumlah data-data pendukung saja, itu suku di Indonesia itu Jawa itu paling banyak, dan ini bukan Sasak ini atau Lombok ini bukan paling sedikit, tetapi kebetulan saya suku Sasak. Kalau dibandingkan dengan suku Jawa, maka perbandingannya adalah 42% dengan 1% saja. Lanjut. Berikutnya multikultural, kemudian pendidikannya. Nah, sekarang Islamnya. Kutipannya balaman aslama wajhahu lillah wa muslimun fala wajhun tarabi wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini adalah ayat yang menjadi dasar kata Islam itu muncul. Itu tentang keselamatan bagi kita. Berikutnya pemeluk daerah yang tidak perlu dibahas. Ada pemeluk desa tahun 2021-2022 itu 4,1 juta, tersebar di Sumatera, kemudian di sini di Sulawesi, di Kalimantan. Pemeluk Katolik itu terbanyak di Kalimantan Barat, kemudian Hindu juga demikian di Bali. Nah, saya masuk ke keragaman bahasa subbudaya. Nah, multikulturalisme terdiri dari 3 bentuk keragaman budaya, keragaman perspektif, dan keragaman komunal. Ini 3 bentuk multikulturalisme yang ada di Indonesia. Itu terdiri dari subbudaya. Subbudaya di antara banyaknya budaya yang ada di Indonesia, ini menjadi keragaman yang dalam bentuk keseharian itu, yaitu keragaman di lingkungan, dari segi lingkungan. Kalau dalam perspektif itu nanti dari segi kehidupan manusianya itu sendiri, kemudian keragaman komunal itu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Berikutnya, kalau misal hal yang sangat mendasar saya ingin garis bawahi dari keanekaragaman perspektif itu adalah misalnya kawin lari. Kalau di Lombok itu kawin lari itu adalah suatu budaya yang dilestarikan. Membawa lari anak gadis orang itu adalah budaya yang digunakan ketika akan melakukan pernikahan saat itu. Namun sekarang mungkin itu sudah mulai luntur dengan modernisasi, tapi pada zaman-zaman saya kecil dahulu, ketika seseorang akan menikah itu maka dia akan membawa lari anak gadis tersebut. Nah, hal tersebut akan berbanding terbalik dengan silariang di suku Bugis. Silariang yaitu membawa lari anak gadis merupakan pelanggaran yang sangat amat berat, sementara membawa lari anak gadis orang di suku Sasak adalah budaya yang dilakukan ketika akan melakukan pernikahan. Disitulah keanekaragaman perspektif. Perspektif kawin lari di Lombok berbeda dengan perspektif kawin lari di Sulawesi Selatan, yaitu di suku Bugis. Selanjutnya, peran multikulturalisme dalam keberagaman di Indonesia itu tentu yang diharapkan adalah mampu mengajarkan toleransi, kemudian mempromosikan budaya, membangun kesadaran sosial, dan memperkuat identitas sosial yang inklusif. Nah,
Kemudian implementasinya ada enkulturasi, ada sosialisasi, kemudian ada internalisasi. Di sini proses untuk bisa mengimplementasikan pendidikan agama Islam multikultural yang begitu kompleks, yang begitu baru menurut kita atau asing bagi kebanyakan orang, maka dibutuhkan ada 3 proses di situ, yaitu enkulturasi, kemudian proses sosialisasi, dan internalisasi. Di mana enkulturasi itu merupakan proses pembelajaran budaya secara individu. Individu dari seseorang, kemudian kalau sosialisasi itu dilakukan oleh individu lain kepada individu yang lainnya, kemudian internalisasi dilakukan untuk diri sendiri. Yang pada akhirnya ketika multikultural itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketiga bentuk proses enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi itu, lalu dibutuhkan yang namanya survive. Kalau itu sudah dilakukan, maka perlu dipertahankan. Dipertahankannya itu melalui think, observation, kemudian participation, dan sustainable. Nah, inilah yang menjadi temuan dalam penelitian kami kemarin, yaitu tentang bagaimana nilai-nilai multikultural itu bisa survive di tengah muslim minoritas atau survive di tengah keberagaman Indonesia. Itu diperlukan yang namanya proses TOPS. T itu adalah think, yaitu berpikir, di mana berpikir tentang multikulturalisme itu dilalui atau dimulai dari kehidupan keluarga. Prosesnya melalui kehidupan di dalam keluarga, yang di dalamnya nanti akan ada dibutuhkan yang namanya keteladanan, di mana orang tua memberikan keteladanan tentang multikulturalisme, tentang menghargai budaya, tentang bertoleransi, tentang bagaimana bergaul dengan antar agama dan antar suku. Nah, dari keteladanan itu kemudian yang kedua nanti di dalam proses berpikir itu, orang tua akan memberikan nasihat kepada anaknya, kepada anggota keluarganya, sehingga penanaman nilai multikultural itu dimulai dari dalam keluarga. Setelah dinasehati, kemudian dilakukan pembiasaan-pembiasaan, membiasakan membantu sesama, baik itu tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan seterusnya. Kemudian kalau itu dilakukan ada reward and punishment. Itu kalau di teori pendidikan digunakan ini, saya masukkan ke dalam proses survivalitas nilai itu di dalam teori TOPS ini, yang diawali dengan berpikir, think. Kemudian yang kedua prosesnya itu yaitu yang disebut dengan observation, yaitu melakukan observasi, yaitu melakukan adaptasi. Kita melakukan observasi tentang bagaimana kerukunan itu bisa dilakukan, bagaimana budaya orang yang berbeda, bagaimana pengalaman agama orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita itu lakukan observasi sehingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut, beradaptasi dengan budayanya, kemudian beradaptasi dengan keragam bahasanya. Kemudian setelah dilakukan observasi, lalu ada yang disebut dengan partisipasi. Kita berpartisipasi dalam keberagaman di tengah multikulturalisme itu, atau di tengah keragaman budaya, bahasa, agama itu, kita ikut berpartisipasi dalam hal yang sebagaimana disebutkan tadi oleh Dr. Misno, yang tentang Islam yang universal. Ajaran universal itu tentang kasih sayang, tentang tolong menolong, bukan pada akidah. Yang terakhir kemudian sustainable. Untuk bisa mempertahankan multikulturalisme di Indonesia itu dibutuhkan keberlanjutan
dibutuhkan istiqomah. Sustainable di sini bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kemudian keberlanjutan multikulturalisme itu bisa dilakukan melalui majelis-majelis taklim di tengah masyarakat. Kemudian bisa juga melalui lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal kalau di usia dini misalnya itu TK-TPA. Kemudian kalau pendidikan luar sekolah seperti pembinaan mu'alaf dan seterusnya. Itu yang menjadi upaya, dan itu juga sekaligus menjadikan temuan dalam penelitian saya kemarin, yaitu teori TOPS, merekonstruksi dari teori stop yang dilakukan di seorang backpacker. Jadi ketika seorang backpacker menaiki gunung, di situ ada teori stop, yaitu berhenti dulu, esnya itu berhenti dulu ketika di tengah perjalanan atau di laut, di lingkungan lepas. Kita untuk bisa bertahan hidup itu kita harus berhenti sejenak. Kemudian O-nya itu melakukan observasi lingkungan sekitar. Kemudian P-nya itu plan, melakukan perencanaan kembali untuk bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian yang terakhirnya itu dilakukan aksinya. Itu yang direkonstruksi kemarin, sehingga lahirlah teori TOPS ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir yaitu sarana tadi sudah. Terakhir pada kesimpulannya bahwa tantangan multikulturalisme itu ada indoktrinasi, ada media sosial, penolakan keberagaman. Nanti kita perdalam di diskusi saja dari tantangan dan solusi tersebut, sehingga pada akhirnya pendidikan agama Islam multikultural memiliki potensi besar untuk mendukung dan mempromosikan multikulturalisme di Indonesia melalui pengajaran nilai-nilai intoleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan dialog antar budaya. Hal tersebut dapat dicapai dengan penguatan toleransi beragama di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian integrasi pengembangan kurikulum pembelajaran, kemudian pengembangan program ekstrakurikuler yang berbasis multikultural, melibatkan masyarakat dan lembaga keagamaan. Sehingga untuk mempertahankan keragaman di Indonesia ini diperlukan proses yang TOPS, Think, Observation, Participation, and Sustainable. Demikian yang dapat kami paparkan. Banyak salah, kurang, dan kelemahannya mohon ampun maaf. Kekurangan itu dari diri pribadi, dan walaupun ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqil aqwam turuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas waktunya dan luar biasa ya. Ini memang jadi tren ya sekitar 10 tahun terakhir ya. Terutama tadi memang banyak isu-isu yang menarik sekali nih. Kita akan undang nih nanti Ibu Bapak sekalian peserta di visiting lecture ini untuk mungkin kita bisa diskusi ya terkait dengan bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam multikultural itu sendiri gitu ya. Karena tadi menarik memang ya dokter nih ketika kita bicara tentang misalnya pertama kita bicara tentang sebab dari konflik ya. Tadi ngomongin tentang misalnya di Pontianak ini juga ada Pak Ustadz Afif Makfur nih dari Pontianak juga nih, dari Kubu Raya ini. Nanti kita undang juga bisa ngomong nih Pak Afif nih ya. Terima kasih, ini udah mengembara di Bogor, terus sekarang udah kembali ke Pontianak lagi nih. Ya, artinya kita bisa diskusi nanti. Baik, jadi tadi asal mulanya itu kan memang salah satu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi bahan diskusi kita itu pertama itu adalah multikulturalisme itu salah satu sebab awalnya itu adalah karena banyaknya konflik ya, terutama konflik antar budaya dan juga antar agama. Nah, sehingga kemudian diperlukan adanya satu
satu model untuk saling memahami antara satu budaya, satu kultur, satu agama dengan yang lainnya, sehingga muncullah kemudian multikulturalisme itu. Nah, kemudian ini memang ya menarik, dan ya mungkin banyak juga sih teman-teman, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju, karena ketika misalnya kita mempelajari tentang Islam misalnya, tadi kan ayatnya itu kan sudah jelas gitu kan ya, misalnya ya jelas lakum dinukum waliyadin, artinya ya kita sebagai seorang muslim itu ya haruslah ya menghargai orang non muslim gitu kan ya, harus menghargai orang non muslim misalnya gitu kan. Nah, kemudian yang menariknya justru adalah ketika dikaitkan dengan agama itu sendiri gitu, atau mungkin juga kita bisa lihat dari sejarah histori ya, bahwa sejarah itu memang ya mau tidak mau mengajarkan kepada misalnya yang paling agak sedikit ini ya, mungkin kritis dan juga agak sedikit memang sensitif itu kan terkait misalnya dulu tuh penyebutan muslim kafir gitu ya. Itu kan menjadi satu ini juga, ketika ini muslim kemudian satu itu kafir gitu kan ya. Nah, kemudian kita rubah mungkin agak lebih lembut jadi non muslim misalnya. Kemudian juga dalam ranah teknis lapangan misalnya gitu. Misalnya gimana, apakah multikulturalisme itu juga menganjurkan untuk misalnya doa bersama, atau mungkin ketika kita diundang misalnya untuk, mohon maaf, untuk saudara-saudara kita non muslim ya, misalnya untuk Natal dan lain sebagainya, itu kan teknis yang justru kadang di masyarakat itu jadi banyak permasalahan gitu. Jadi seolah-olah tuh ini gimana nih akidahnya, dari sisi perspektif akidah itu seperti apa, kemudian dari sisi konteks multikulturalisme itu seperti apa. Ini kayaknya debatable sekali gitu ya, debatable sekali, dan mungkin kita bisa diskusikan bersama gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya antara akidah, kita kan tadi meyakini bahwasanya Islam itu sudah mengatur bagaimana tadi ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya lita'arafu itu kan lita'arafu, litafahamu gitu, saling memahami, saling ya bertoleransi gitu untuk hal-hal ya udah, mereka juga manusia, mereka juga adalah saudara-saudara ya, misalnya satu negeri gitu kan, satu tanah air misalnya gitu kan. Nah, ini kadang ya masih ada ini, termasuk juga tadi dari sisi mungkin step ini internalisasi di ini misalnya di keluarga misalnya gitu ya, di keluarga. Jadi mungkin pertanyaan pertama nih ya, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh langsung juga. Sebenarnya batasannya apa sih dalam konteks akidah Islam dengan batas multikulturalisme itu? Apakah memang misalnya tadi contoh berdoa bersama, mungkin diundang untuk perayaan mereka gitu ya. Jadi seperti apa sebenarnya nih? Itu satu pertanyaan dulu nih Pak Ustadz nih, silahkan. Baik, Pak Yai, Insya Allah Pak Yai sudah memberikan gambaran-gambaran penting tadi tentang lakum dinukum waliyadin, tentang agamamu itu adalah bagimu agamamu dan agamaku. Tapi kalau kita mau merujuk pada batasan-batasan mana sih sebenarnya kalau kita membawa multikulturalisme ini, jadi ada agama yang universal, kemudian ada yang partikular. Nah, satu itu universal, kemudian yang kedua itu partikular. Universalnya adalah pada posisi ajaran agama itu mengajarkan tentang kasih sayang, mengajarkan tentang tolong menolong, mengajarkan tentang cinta kasih, kebersamaan. Nah, di situ adalah batasan yang disebut dengan universal itu. Kemudian nanti yang partikular ini ya, yang tidak bisa dimasuki ketika antara satu agama dengan agama yang lain. Tidak bisa dimasuki dari segi akidah, kemudian dari segi pengamalan agama masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Siapa tahu nanti ada tambahan dari para dokter yang lain sehingga bisa memperluas diskusi. Terima kasih Pak Dokter.
Oke, siap. Kita undang dulu nih yang lain yang mau datang nih. Ada Pak Ahmad Muntako nih. Silakan mau diskusi, komentar dan lain sebagainya. Silakan. Mangga Pak Ahmad Muntako langsung. Ya, baik. Terima kasih Pak dosen atas waktunya. Berkaitan tentang batasan tadi ya yang Pak dosen sampaikan, sebetulnya saya sedikit penasaran Pak dosen terkait konsep Islam multikulturalisme ini dengan yang lebih umum kita dengar misalkan Islam pluralisme gitu ya Pak dosen. Batasannya itu apa sih sebetulnya Islam multikulturalisme dengan pluralisme itu perbedaan atau batasannya ya, karena yang biasa kita dengarkan dalam diskusi umumnya kan lebih sering kita dengar tentang pluralisme, bagaimana bangsa Indonesia ini dibentuk dengan pemahaman atau budaya dan agama yang sangat beragam ya, sehingga lahirlah Pancasila terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah katanya diambillah hal-hal yang setidaknya dari setiap budaya dan agama itu diambil konsep yang samanya, misalkan tentang konsep keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kita harus bersatu, meyakini negara kita, negara bersama, yang ujung-ujungnya ya tentang, dan juga dipimpin oleh dengan cara bermusyawarah dan lainnya seperti itu Pak dosen. Intinya batasan dari pluralisme dan multikulturalisme ini apa bedanya? Terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih ya teman Pak Ahmad Muntako ya atas pertanyaannya. Jadi mungkin kalau boleh saya bagi dua nih Pak Dr. Ramdhanil nih ya. Yang pertama adalah mungkin apa sih beda antara multikulturalisme dengan pluralisme, itu yang pertama ya. Yang kedua mungkin bolehlah bagi contoh tentang batasannya apa sih antara multikulturalisme dengan pluralisme itu di dalam praktek keagamaan. Contoh kalau di Indonesia ini kan ya ada Pancasila dan lain sebagainya. Silakan, mangga Pak Ustadz. Baik. Jadi multikulturalisme dengan pluralisme. Kalau kita melihat sejarah multikultural itu memang lahir dari dunia barat untuk menyetarakan antara satu suku dengan suku yang lain tanpa melibatkan agamanya. Nah, kemudian ketika pluralisme itu lahir berdasarkan yang dilandasi pada pemahaman keagamaan, sehingga agama yang menaungi keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian kalau multikulturalisme itu antara budaya dengan budaya yang lain, etnik dengan etnik yang lain, tanpa melibatkan agama pada dasarnya, pada awalnya, sehinggalah kemudian pada perkembangannya kemudian dimasukkanlah di situ pendidikan Islamnya, pendidikan Islam, sehingga menjadi pendidikan Islam multikulturalisme, sehingga agama itu masuk menjadi bagian dari multikultural, pendidikan agama Islam multikulturalisme. Singkatnya nanti pendidikan agama Islam multikulturalisme itu adalah bagian dari pluralisme itu sendiri. Saya kira itu yang dapat saya tanggapi Pak Dokter. Oke, menarik ya. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa nih ya. Tadi Pak Ahmad Muntako ya. Dan ini kebetulan sebagian peserta ini adalah mahasiswa di Pasca Sarjana di STAI Sirajul Falah ini ya. Jadi, nah ini karena levelnya master. Jadi betul. Jadi perlu kita pahami dulu nih bahwa saya pernah bicara di kelas itu bahwa hampir semua isme, ya, saya nyebutnya isme itu sebenarnya bukan hanya ideologi, bukan hanya paham, tapi pemikiran itu memang sebagian besar itu berasal dari Western.
dari Barat gitu ya. Kita jelas tidak anti Barat gitu ya. Tapi kemudian itu memang kadang antara satu pemikiran yang ada di Barat, kemudian ketika diimplementasikan di Timur itu kadang memang tidak sesuai. Artinya itu kadang tidak semuanya itu cocok gitu ya. For example, misalnya ketika kita bicara tentang di Barat itu gender itu sangat luar biasa diperjuangkan, persamaan gender, kesetaraan. Nah, ketika saya selalu mengatakan ketika gender itu kemudian dibawa ke Indonesia misalnya, itu kalau pendapat saya itu tidak laku. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya orang ini suku ya, orang Bali misalnya, perempuan-perempuan Bali itu mereka sudah biasa mencangkul, perempuan Lombok juga sama, perempuan Lampung juga sama, perempuan Jawa juga sama, perempuan Sunda juga sama. Ya riset saya di Baduy menunjukkan bahwasanya justru yang berkebun itu banyak itu perempuan. Dan perempuan itu sekarang itu sudah dari dulu, bukan hanya sekarang itu. Jadi konteks kultur Indonesia itu dari dulu perempuan itu ya sudah jadi pemimpin, sudah jadi ya tokoh, laksamana gitu, jenderal, itu udah biasa gitu. Sehingga kemudian konteks gender di Barat itu di Indonesia itu ya udah biasa dari dulu. Kita nggak pernah istilahnya itu mungkin hanya beberapa budaya tertentu saja yang soal perempuan itu adalah second people misalnya. Nah termasuk juga sebenarnya multikulturalisme dan pluralisme. Ketika kita bicara tentang kita menghargai agama, iya jelas sekali. Misalnya kalau kita gali juga dalam sejarah, misalnya Sahifah Al-Madinah atau Piagam Madinah itu jelas sekali menunjukkan bahwa ahlu kitab, baik itu Nasrani ataupun Yahudi itu ya umatan wahidah, umat yang satu gitu ya, umat yang satu dengan umat Islam. Artinya di situ ada jelas ada kesetaraan. But the big problem in our history itu memang menarik sekali ketika ternyata ya tadi dikatakan kan ada dua sisi ya. Sisi pertama itu kita tidak setuju dengan bahwasannya beberapa riset di Indonesia menunjukkan bahwasannya agama itu bukan sebab utama konflik. Tadi riset di ini ada Pak Afif Mahfur ini. Konflik di Dayak dengan Madura sejatinya, ini saya baca hasil beberapa riset itu bukan konflik agama, tapi lebih kepada sentimen ekonomi dan juga antara mohon maaf pendatang dengan lokal tempatan gitu ya. Nah, kemudian di beberapa ini yang lain, budaya yang lain juga menunjukkan sebenarnya nggak semuanya itu agama gitu ya. Nah, itu satu sisi ya, satu sisi. Tapi perspektif lain ya termasuk juga mungkin nanti teori-teori isu tentang radikalisme, terorisme itu juga kita bisa perdalam lagi. Ini levelnya akademisi dan master ya, gitu. Jadi kita bisa perdalam lagi. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain juga, tadi dari sisi sejarah dan juga saat ini memang faktanya itu agama itu juga sering sekali menjadi sebab adanya kekerasan. Wah ini kayaknya Pak Afif Bakul mau komentar nih kayaknya nih dari Pontianak jauh-jauh nih. Silakan Pak Ustadz Afif nih, komentar dulu nih, gimana keadaan? Kebetulan saya punya teman yang dokter di IAIN Pontianak itu orang Madura, riset tentang konflik ini. Silakan Ustadz Afif nih, komentar silakan gimana nih konflik di sana, kemudian di Pontianak sendiri gimana nih? Menarik nih kalau pilkada di Pontianak itu biasanya Muslim dengan non-Muslim pasangannya nih. Silakan. Oke, syukran Ustadz. Ya, saya baru gabung nih. Menarik juga nih temanya, pendidikan multikultural di Indonesia. Memang kalau kita lihat sejarah yang ada, negara kita ini negara yang memang banyak agama lah istilahnya kan, memang semenjak awal dirinya. Seiring dengan perkembangannya memang dari segi pendidikan, ekonomi, itu kan istilahnya bercampur lah itu kan. Karena memang negara-negara itu negara yang bukan negara Islam, tapi negara yang demokrasi. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Yang pertama, kalau pendidikan, kita ini kan pendidik semua nih kan di sini kan. Kalau seandainya pendidikan multikultural diterapkan di negara kita ini, di pendidikan ini, apakah ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi nih, terutama bagi para pendidik nih kan, karena kan tidak menuntut kemungkinan ke depan ini akan terjadi gitu kan. Dan mungkin karena begini, saya pernah berkunjung ke satu lembaga pendidikan di Indramayu yang dalam tanda kutip yang sekarang sudah di blacklist oleh Kementerian Agama kan. Ketika saya berkunjung ke sana itu memang nama lembaganya lembaga
pendidikan Islam pesantren kan. Tapi beberapa pengakuan dari kawan-kawan yang dari Kalimantan Barat ini, mereka mengaku di sana bukan hanya Muslim. Nah itu ada beberapa orang Nasrani yang ikut gabung di sana sebagai seorang murid, kan. Setelah ditelusuri, memang mereka menerapkan konsep multikultural pendidikan, itu kan. Artinya saya tidak jauh ke sana apakah mereka memahami bagaimana, tapi yang jelas tantangan ke depan ini apakah ada nih kalau kita menerapkan atau konsep pendidikan multikultural di Islam di Indonesia ini, adakah tantangan yang akan kita hadapi sebagai pendidik? Kemudian yang kedua, apakah konsep ini sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan Al-Quran lah utamalah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lah supaya kita sama-sama mengerti nih. Saya juga masih belum paham tentang tema ini. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa nih ya, menarik nih gitu ya. Dan kalau tadi kan istilah lainnya juga ya hampir sama gitu, yaitu kan moderasi ya, moderasi beragama. Sehingga kemarin ada isu juga mau buat pesantren moderasi gitu ya. Pesantren moderasi beragama di sana, yang tadi yang pesantrennya itu di situ bukan hanya Islam gitu, tapi ya agama lain juga gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Tadi sebenarnya Pak Dr. Ramdan sudah menyebutkan tentang tantangannya sebenarnya. Tapi mungkin boleh di-explain lagi nih. Jadi tantangannya spesifiknya untuk para pendidik ya. Dan yang kedua itu jadi kayak gimana nih sebenarnya batasannya? Apakah betul seperti itu gitu ya? Termasuk misalnya kalau mohon maaf, misalnya di satu perguruan tinggi Islam itu ketika di prodi religion studies gitu ya, selalu yang mengajarkan itu ada beberapa pendeta, beberapa ahli agama lain yang memang mengajar di situ, terutama nanti kaitannya dengan tadi moderasi, multikulturalisme, dan juga trennya sekarang adalah pluralisme. Tapi trennya sekarang yang paling utama sekarang itu justru yang lagi didengungkan itu adalah moderasi beragama. Ini pendidik itu harus paham tuh moderasi beragama itu seperti apa. Bisa dua, pertama dari sisi kita sebagai akademisi harus kritis. Jadi itu ya, menurut saya ini penting karena saya akademisi. Jadi harus kritis juga, ini moderasi itu dari mana, multikulturalisme itu dari mana, kemudian pluralisme itu dari mana, akar sejarahnya itu bagaimana, karakternya seperti apa, kemudian ketika dibawa ke Indonesia itu seperti apa. Jadi saya selalu menyampaikan ke murid-murid saya itu, mahasiswa, kita jangan silau dengan pemikiran-pemikiran yang ada dari luar, apalagi Pak Afif nih ya. Silakan Pak Ramdhanil, luar biasa nih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya langsung saja pada tadi tantangan ke depan tentang guru pendidikan agama Islam, bagaimana tantangan yang akan dihadapi berkaitan dengan moderasi ini. Tentu tadi di slide sebenarnya memang saya tidak jelaskan tadi, tidak menampilkan juga karena waktu yang terbatas. Maka yang pertama menjadi tantangannya adalah ya radikalisme itu sendiri. Ya, radikalisme yang pada poin radikalisme itu ada 3: indoktrinasi, kemudian media sosial, dan penolakan akan keberagaman. Jadi indoktrinasi itu adanya kelompok radikal yang memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi. Nah ini saya ulangi, kelompok radikal yang memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk menyebarkan ideologinya. Sehingga dia akan masuk ke lembaga-lembaga pendidikan sebagai seorang guru yang kemudian nanti akan menyebarkan ideologinya. Ada juga yang masuk melalui organisasi-organisasi intra sekolah atau intra kampus, dilakukan masuk ke dalam lembaga pendidikan, kemudian menyebarkan ideologi dan pemahamannya di dalam lembaga pendidikan itu. Itu tantangan yang perlu kita waspadai dan perlu kita menjadi perhatian khusus di lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu yang dikenal dengan indoktrinasi tadi. Kemudian yang kedua dari media sosial. Ini yang agak susah memang dibendung.
di tengah arus informasi, tsunami informasi, kebebasan dalam media sosial, sehingga tantangan yang begitu amat berat bagi kita seorang pendidik itu dalam menerapkan, melestarikan yang namanya pendidikan agama Islam multikultural itu, yaitu melalui media sosial. Betapa banyak sekarang website-website yang memang menggunakan kata Islam tapi di dalamnya menyebarkan ujaran kebencian, di dalamnya menyebarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila misalnya. Dan itu sangat susah di-counter bagi kita sebagai seorang pendidik. Nah, itu adalah tantangan yang sangat berat bagi kita. Kemudian adanya penolakan-penolakan terhadap keberagaman. Ini juga sering terjadi di tengah masyarakat. Nah, jadi pada poin pertamanya adalah tantangan utamanya adalah itu yang disebut dengan radikalisme itu sendiri. Radikalisme yang terdiri dari 3 tadi, indoktrinasi, kemudian media sosial, dan penolakan akan keberagaman. Kemudian yang kedua dari radikal itu kemudian ada intoleran. Kata intoleran yang sering sekali berseliweran di media sosial, di diskusi-diskusi antar mahasiswa kalangan itu tentang intoleran. Intoleran yang mana sih yang masuk kategori intoleran sebagai tantangan dari pendidikan agama Islam multikultural itu, yaitu adanya polarisasi sosial, di mana siswa atau yang tumbuh di dalam lingkungan pendidikan yang intoleran itu nanti akan cenderung melihat dunia dalam perspektif versus gitu. Saya versus kamu misalnya, kita versus mereka. Nah, dari polarisasi itu sebagai benih-benih timbulnya nanti intoleran. Ya, ada pengakuan pada dirinya sendiri untuk sangat berbeda dengan orang lain, itu adalah benih-benihnya, sehingga perlu di-counter sejak dini akan pemisahan-pemisahan yang seperti demikian, yang masuk dalam kategori polarisasi sosial. Nah, kemudian dari intoleran itu kemudian ada konflik antar komunitas. Konflik antar komunitas juga menjadi tantangan yang serius dalam implementasi PAI multikultural ini. Komunitas, baik itu komunitas pemuda maupun komunitas perempuan, komunitas geng motor misalnya dengan biker sunnah misalnya, dan seterusnya. Konflik-konflik itu tantangan yang akan terus kita jumpai, di berbagai belahan dunia ini, termasuk di Indonesia, yang berawal dari konflik-konflik ringan kemudian menjadi membesar, membawa suku, membawa agama, itu tantangan. Kemudian adanya tantangan berikutnya adalah dari intoleransi itu timbulnya krisis persatuan antar sesama. Nah, itulah yang menjadi tantangan yang kedua dari intoleransi itu. Kemudian yang terakhir, ada yang menolak multikultural itu sendiri. Dia itu menolak dialog, seolah-olah ketika ia berinteraksi dengan yang non-muslim atau yang berbeda dengan dia itu adalah sebuah kesalahan misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk penolakan dialog yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Menolak dialog lintas agama, menolak dialog lintas budaya, kemudian merasa tidak perlu memahami pemahaman atau agama orang lain, tidak perlu memahami budaya orang lain, tidak perlu memahami bahasa orang lain, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian tantangan dari menolak multikultural itu ada pengaruh pendidikan. Nah, pengaruh pendidikan ini menjadi tantangan juga, karena ketika pendidikan itu diintegrasikan dengan nilai-nilai multikultural, itu ada nilai musyawarah, nilai persaudaraan, kemudian nilai keadilan,
ada nilai inklusif dan nilai-nilai yang lain, itu kalau tidak diintegrasikan dengan kurikulum di dalamnya atau mata pelajaran yang kita ajarkan, maka akan sangat susah untuk kita bisa membumikan multikulturalisme, bisa mengimplementasikan multikulturalisme di dalam lembaga pendidikan, sehingga ini masuk dalam tantangan yaitu pengaruh pendidikan. Yang terakhir yaitu propaganda negatif. Nah, ini propaganda negatif ini biasa sekali kita dapat di dunia maya, ketika seseorang yang menggunakan akun palsu untuk menyebarkan propaganda yang negatif, membawa nama-nama agama, membawa nama-nama suku, apalagi berdekatan dengan pemilihan kepala daerah dan seterusnya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukanlah solusi-solusi atau strategi-strategi yang solutif oleh seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen maupun guru agama, kiai, ustaz di lingkungan masing-masing. Solusinya adalah tentu kalau solusi yang disarankan di sini adalah peningkatan kapasitas guru itu sendiri, pemahaman yang terbuka tentang penerimaan perbedaan, pemahaman tentang multikulturalisme, sehingga perlu pemahaman konsep multikultural, kemudian perlu metodologi yang tepat yang bisa kita gunakan dalam penanaman nilai-nilai itu di peserta didik, di siswa maupun mahasiswa. Kemudian setelah itu baru masuk kepada bahan ajarnya, bahan ajar yang diintegrasikan dengan nilai-nilai multikulturalisme itu. Jadi itu akan menjadi solusi yang paling tidak kita melakukan upaya konkret berkontribusi untuk melestarikan, mensurfatkan nilai-nilai multikultural di negara kita. Yang terakhir yaitu tentang kebijakan, karena kita di sini kebijakan pemerintah untuk terus mendukung penanaman atau multikultural itu sendiri. Nanti dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu kemudian akan melahirkan peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Itulah saya kira yang perlu kita persiapkan solusi-solusi solutif untuk menghadapi tantangan-tantangan multikulturalisme ke depan. Saya kira itu jawaban tanggapan dari kami, Bapak Dr. Misto. Oke, ada tambah lagi Pak Afif, Pak Ustadz Afif. Oke, bagus. Watih. Oke, baik, menarik ya. Ini serius sekali nih, karena temanya memang menarik. Kemudian temanya berat. Iya, agak berat. Ini yang saya kasih yang paling berat nih. Ini kan sebagian besar pendidik nih, Pak Dokter nih. Yang paling berat begini. Jadi multikulturalisme itu kan kemudian mengajarkan untuk orang lain itu bahwa ini sangat-sangat mendasar, yaitu bahwa agama gitu ya. Kalau kita kan mengajarkan tadi ya Islam itu adalah inna dina indallahil Islam misalnya. Kemudian ada ayat yang tadi mungkin jadi ayatnya eksklusif, bahwa yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini kalau di pesantren, kemudian juga di sekolah Islam, MTS, Aliyah, kan selalu kita doktrin bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar gitu ya. Islam itu adalah agama yang paling benar. Terus bagaimana untuk menanamkan multikulturalismenya itu kayak gimana sih? Agama yang lain itu kayak gimana gitu kan. Ini kan menurut saya menarik gitu, bahwa doktrinnya itu inna dina indallahil Islam. Islam itu adalah agama yang paling benar. Ini terus agama yang lain itu bagaimana? Nah, kayak gimana nih? Mungkin dalam 1-2 menit nih jawabannya kayak gimana? Ini paling dasar ini. Yang paling mendasar tentang itu ya, bahwa semua agama itu mengajarkan akan keselamatan pasti. Semua agama mengajarkan akan kasih sayang. Ya. Nah, namun pemahaman agama yang hanya terpaku pada teks semata, tentu pada teks semata akan dan mendewakan
akal atau mengutamakan akal dan nalar itu akan condong membawa kepada pemahaman yang melenceng dan cenderung kepada liberal. Sehingga multikulturalisme ini dengan pluralismenya, dengan moderasi yang ada, kemudian membawa itu kembali kepada tengah-tengah, yaitu tentang kutub yang ekstrim tadi dibawa ke tengah, kiri, yang kanan pun dibawa ke tengah dalam menyikapi teks. Dan perlu kita memberikan pemahaman bahwa jadikan agama itu sebagai ilmu. Ilmu agama itu adalah dipelajari, ilmu agama itu sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Siapapun dia, apapun agamanya akan boleh mempelajari agama itu. Terlepas dari apakah ia akan meyakini, apakah ia akan mengimani, apakah ia akan mengikuti ajaran agama tersebut, itu urusan lain. Tapi yang menjadi stressingnya adalah itu adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan siapa saja bisa mempelajarinya dan bisa mengkajinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Wisnu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Afif nih. Ini karena temanya sebenarnya memang agak-agak sedikit ini nih, apa namanya itu sensitif gitu ya. Karena jangan sampai tadi terlalu tekstual juga nggak bagus, terlalu liberal juga apalagi gitu kan ya. Tapi juga menempatkannya itu yang dibilang teori tentang misalnya wasatiyah, misalnya sama wasatiyah, pertengahan gitu. Nah, ini pertengahan yang mana? Karena nanti ada beberapa juga, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan, ada ekstrim tengah juga ini. Gitu ya. Ada ekstrim tengah, jadi jangan lupa itu. Jadi jangan, bukan hanya ekstrim kiri, ekstrim tengah, ekstrim tengah juga gitu. Al-khilafu ummati rahmah jadinya. Iya, betul. Betul. Oke. Waktu kita sebenarnya udah habis, tapi mungkin kita kasih kesempatan satu. Nah, mau bertanya lagi mungkin ya, ada Pak Suhendi dari Sukabumi, kan? Silakan Pak, ini kita nih, sesepuh kita nih. Silakan Pak Suhendi nih berkomentar tentang multikulturalisme. Mangga Pak Ngersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya menarik sekali dan sangat menggelitik saya nih. Tapi menarik dan alhamdulillah berat, penerangannya iya, tapi penerangannya bagus sekali, mantap. Saya jadi tercerahkan nih. Kalau semua pendidik seperti ini kayaknya bagus nih Indonesia nih. Tapi begini Pak Ustadz, tapi begini Pak Ustadz nih. Kalau dibedakan antara Islam dan Muslim ya, kalau Islam itu ajarannya sudah jelas, memahami pastilah. Kalau Islam itu mendukung adanya keragaman, adanya multikultural. Cuman mungkin yang terjadi bentrokan-bentrokan itu adanya di Muslimnya ya, di umat Islamnya. Terus, nah adanya program pembelajaran multikultural ini adalah salah satu upaya untuk mencegah adanya gesekan-gesekan dan bentrokan-bentrokan sebagaimana yang telah tadi diungkapkan. Jangan sampai terulang kembali. Namun bagi saya sebagai salah seorang Muslim gitu ya, salah seorang Muslim yang ingin belajar mengajarkan menjalankan Islam, bagaimana sikap kita? Kalau kita sih udah siap gitu menerima tentang multikultural, anak didik kita sudah siap menerima pluralisme multikultural, tapi kenyataannya mereka dia yang di luar Islam itu tidak menerima gitu keberadaan kita sebagai mayoritas, sehingga mereka merasa fobia terhadap Islam dan menjelek-jelekan Islam, kemudian berupaya untuk mendeislamisasikan gitu ya, sehingga sampai sekarang ini banyak sekali upaya-upaya yang mereka lakukan dan berhasil mengikis sedikit demi sedikit jumlah umat Islam di Indonesia yang dulu pada 20 tahun yang lalu, kalau nggak salah 30 tahun yang lalu, kalau nggak salah itu 99%. Sekarang kalau nggak salah bisa dilihat mungkin hanya 88 atau 87% saja. Berarti itu upaya mereka untuk deislamisasi sangat berhasil, baik terasa ataupun tidak terasa oleh kita. Nah, sekarang bagaimana nih dengan sikap kita
dengan keadaan seperti itu. Kita sih toleran-toleran aja gitu sama mereka, tapi mereka diberi angin itu malah justru ngambil kesempatan untuk membunuh kita, istilahnya lah, membunuh kita dengan upaya mereka, dengan senjata mereka yang sangat ampuh, yang kadang kita merasa bahwa itu bukan senjata untuk membunuh kita gitu. Seolah-olah kita dibobokan, kita dikasih umpan, kita dikasih makan, padahal di dalamnya ada pancingannya gitu. Nah, itu sebagai satu contoh buktinya bahwa umat Islam sekarang di Indonesia itu hanya 88 atau 87%. Nah, bagaimana ini sehingga banyak sekali bentrokan-bentrokan yang terjadi itu mereka yang mulai gitu. Sehingga adanya paham-paham yang menganggap radikalisme, menganggap terorisme itu sebetulnya bukan dari Islamnya gitu. Kadang-kadang ada, walaupun ada yang memang betul dari umat Islam, itu adalah merupakan reaksi yang tidak setuju atas ungkapan-ungkapan atau statement-statement dari pengelola bangsa gitu, yang seolah-olah mengarahkan kepada sekularisme gitu. Jadi yang notabene mereka itu kiai haji atau apalah gelarnya di dalam cendekiawan muslim itu sangat terpakai, tapi ternyata mereka mengarahkan kepada sekularismenya. Jadi kalaupun ada yang benar-benar radikal dan yang radikal di Islam itu, di umat Islam itu adalah karena reaksi dari ketidaksetujuannya, bukan tidak setuju terhadap keanekaragaman, tapi tidak setuju terhadap sikap mereka yang seolah-olah arogan. Mereka itu orang-orang pintar tapi seolah-olah arogan. Nah, itu seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam. Abah ya, Ternon luar biasa. Silakan Pak ini dalam 2-3 menit nih. Silakan nih. Gimana nih? kita dituntut untuk toleransi, tapi kadang mereka malah yang nggak toleransi. Jadi kita dengan mereka jadinya ke bawahnya ke situ jadinya. Gimana Pak Dokter nih? Silakan. Baik. Jadi apa yang kita lihat, yang kita sadar maupun tidak sadar itu apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi memang ada benarnya juga, Pak. Ada benarnya juga, dan kalau tanggapan dari pribadi sebagai yang ditanya bagaimana tanggapan tentang hal tersebut, saya kira setiap apa yang terjadi yang kita lihat ini adalah bagian dari oknum atau oknum kecil atau orang-orang yang oknum lah, kita katakan oknum lah yang melakukan hal itu. Sehingga kalau kita melihat selain itu lebih banyak yang damai, selain itu lebih banyak yang toleran dari luar kita, selain itu banyak yang baik dari luar kita. Pun demikian sebaliknya, di antara kita ini ada yang menjadi oknumnya. Nah, jadi tidak bisa kita mengeneralisir ketika ada oknum yang melakukan intoleran terhadap kita sebagai seorang muslim, kemudian kita mengatakan bahwa itu nonnya yang melakukan itu. Sehingga disinilah diperlukan pemahaman pada kita tentang kepemahaman untuk mengatakan bahwa ketika ada yang melakukan kesalahan itu bukan pada agamanya, tetapi pada oknumnya, atau begitupun sebaliknya di agama kita ketika ada yang melakukan kesalahan itu, maka itulah adalah oknumnya, bukan agamanya. Saya kira itu tanggapan saya, Pak Dr. Misno. Sangat diplomatis sekali ya jawabannya ya. Ya betul sih, memang itu biasanya oknumnya memang gitu ya. Jadi bukan secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan gitu. Tapi tadi menarik juga nih yang kedua tadi itu tentang tadi konsep ya radikalisme ya. Mungkin nanti next lah, mungkin Pak Afif nih jadi pembicara, kali nanti kita bisa diskusi gitu. Nanti kita tunggu ini ada deh. Diskusinya mutar nanti. Dari gitu. Jadi Pontianak ke daerah lain kan? Iya, ini kan sama-sama di Borneo ini Pak Afif ini kan ya.
Ya, baik, terima kasih. Waktu kita terbatas, jadi nanti mohon maaf yang belum ada kesempatan untuk bertanya. Ini ada Pak Hasbiallah, kemudian Pak Ahmad Bedro, dan yang lainnya gitu ya. Nanti next lah kita bisa. Tapi intinya menarik, dan memang mungkin kesimpulannya kita akan dengarkan closing remark ataupun closing statement penutup nih dari Pak Dr. Ramdhani Mubarak MM terkait dengan bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam multikultural di Indonesia, spesifiknya pada masyarakat minoritas Muslim di Tanah Toraja di Kalimantan Selatan sana. Silakan dalam 2-3 menit sebagai penutup. Baik, terima kasih. Jadi walaupun judulnya itu tentang Indonesia secara keseluruhan, dan selama ini cenderung yang menjadi minoritas itu adalah yang non-Muslim, maka hari ini di penelitian ini Muslim sebagai minoritas. Itu dibuktikan dengan satu, di lokasi atau di kampung itu menggunakan penamaan kampung Tanah Toraja Kabupaten Kutai Timur yang mengindikasikan bahwa di dalamnya itu adalah mayoritas orang Toraja. Yang kedua, bahwa anggota dewan di Kabupaten Kutai Timur itu dari satu kampung itu mempunyai 5 anggota dewan. Dari satu kampung itu. Yang ketiga, bahwa di kampung Tanah Toraja walaupun Muslim sebagai minoritas, tetapi kebersamaan, tolong menolong, gotong royong itu sering kita jumpai. Dan saya sendiri ada keluarga yang memang tinggal di sana. Ketika Idul Fitri kita saling mengunjungi. Kemudian ketika Natal pun demikian sebaliknya. Dan yang menjadi dasarnya di situ adalah adanya ukhuwah watoniyah minimal dan ukhuwah basyariah sebagai atapnya. Kemudian untuk bisa survive tadi, nilai-nilai Islamnya bisa di survive di kondisi lingkungan yang Muslim sebagai minoritas tadi, kita tetap beradaptasi dengan budaya mereka, bahkan bahasa pun kadang campur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Toraja itu sendiri. Kemudian dari segi budaya kematian misalnya, budaya pernikahan misalnya, itu sudah menjadi hal yang biasa kita jumpai di Tanah Toraja, sehingga nilai-nilai Islam perlu dipertahankan tanpa harus menjelekkan atau menilai bahwa yang berbeda dengan kita itu tidak lebih baik. Itu tidak perlu kita lakukan. Bahwasanya semua agama mengajarkan kedamaian, semua agama mengajarkan keselamatan bagi pemeluknya masing-masing. Pada akhirnya kita hanya bisa berusaha mulai dari diri sendiri di lingkungan terkecil, di dalam keluarga, kemudian ke tengah masyarakat, dan pada skala yang lebih besar sama-sama berupaya untuk membumikan multikulturalisme di Indonesia sehingga bisa survive dan mempertahankannya sampai akhir hayat. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih jazakallah khairan, terima kasih hatur nuhun kepada Pak Dr. Ramdhani Mubarak MM dan juga Pak Afif, Magfurah, ya Pak Suhen dan sebagainya. Kita tutup dengan hamdalah dan raqatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.